Namo Sang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pertama-tama, marilah kita mengaturkan rasa syukur dan hormat kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha yang membimbing kita di jalan kebenaran. Perkenalkan saya, Upasaka Pandita Hasada Kirti dari PC MBI Kabupaten Lahat, yang mana pada kesempatan ini akan berbagi sedikit dhamma tentang dua mutiara dhamma yang sangat berharga, namun sering terlupakan, yaitu hiri dan otapa. Dan dhamma desana ini mengambil tema sebagai berikut. Hiri dan otapa sebagai penjaga integritas dalam kehidupan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian yang berbahagia, marilah sejenak kita merenungkan sebuah pertanyaan dasar. Apa yang membuat seseorang tetap teguh pada prinsip kebenaran, jujur pada dirinya dan orang lain, serta bertindak lurus meski tidak ada yang mengawasi? Dalam dunia yang penuh godaan dan tekanan untuk mengkompromikan nilai-nilai luhur, menjaga integritas pribadi adalah suatu tantangan sekaligus kebutuhan. Buddha dengan kebijaksanaannya yang tak terbatas tidak meninggalkan kita tanpa pedoman. Beliau mengajarkan sepasang kualitas luhur yang menjadi benteng moral dan penjaga batin setiap orang. Kedua kualitas itu adalah iri dan tapa. Dalam Anguttara Nikaya volume 2 halaman 9, Buddha menyebut hiri dan otapa sebagai loka paladama, para pelindung dunia, penjaga yang menjaga dunia ini agar tidak jatuh ke dalam kekacauan moral. Dan Anguttara Nikaya volume 2 halaman 10, Sang Buddha menyebut seorang biku yang memiliki iri dan otapa sebagai seorang yang tidak mungkin mundur dari kehidupan suci. Kedua kualitas ini adalah penjaga yang mencegahnya terjerumus ke dalam perbuatan jahat. Tanpa kedua pelindung ini, dunia akan tenggelam dalam kekacauan, di mana rasa hormat kepada orang tua, guru, pemimpin, dan sesama manusia akan punah. Apa itu iri? Iri adalah rasa malu untuk berbuat buruk. Ini adalah suara hati nurani, perasaan yang tersayat dari dalam ketika kita hendak atau telah melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Iri bersifat internal, datang dari penghargaan terhadap diri sendiri. Kita malu karena melanggar keyakinan dan prinsip kita sendiri. Seperti seorang anak yang baik, ia merasa malu mengecewakan orang tuanya, meski orang tuanya tidak tahu. Dan apa itu otapa? Otapa adalah rasa takut akan akibat dari perbuatan buruk. Ini adalah kebijaksanaan yang melihat sebab akibat atau hukum karma. Rasa takut ini berbeda dengan rasa takut dari saudara-saudara kita non-Buddhis. Rasa takut muncul karena takut akan hukuman dari Yang Maha Kuasa. Otapa dalam Buddhisme yaitu rasa takut yang bukan melemahkan atau takut akan penghakiman dari Yang Maha Kuasa, melainkan rasa takut yang memunculkan kewaspadaan yang bijaksana. Kita takut pada buah kama yang pahit, pada kerusakan reputasi, pada penderitaan yang akan menimpa diri sendiri dan orang lain. Otapa melihat keluar pada konsekuensi objektif dari tindakan kita. Iri adalah penjaga yang berkata, jangan lakukan ini. Ini merendahkan martabatmu sebagai manusia mulia. Dan otapa adalah penjaga yang mengingatkan, ingat,
Jika kau lakukan ini, akan ada konsekuensi yang menyakitkan, bagaikan rem dan kemudi pada mobil. Iri mengingatkan kita untuk berhenti, sementara Hotapa membimbing kita ke jalan yang benar. Integritas adalah keadaan di mana pikiran, ucapan, dan perbuatan kita selaras dengan kebenaran dan moralitas. Integritas adalah keutuhan batin. Sekarang, bagaimana Hiri dan Hotapa menjaga integritas ini? Ada 3 cara Hiri dan Hotapa menjaganya. Yang pertama, sebagai pengendali diri. Ketika godaan untuk korupsi, berbohong, atau menyakiti orang lain muncul, Hiri segera membangkitkan rasa malu. Apakah pantas aku, seorang yang mengaku beragama dan berbudi, melakukan hal hina ini? Otapa menambahkan, jika aku ketahuan, reputasiku akan hancur. Jikapun tidak ketahuan, hukum Kama pasti berbuah. Aku akan hidup dalam ketakutan dan penyesalan. Demikian integritas terjaga dari dalam tanpa paksaan luar. 2. Sebagai penjaga kejujuran. Dalam hubungan sosial, iri mencegah kita menipu. Kita malu menjadi penipu. Otapa mengingatkan bahwa kebohongan akan terungkap dan merusak kepercayaan, fondasi segala hubungan. Integritas seorang yang jujur lahir dari pasangan Hiri dan Otapa ini. 3. Sebagai pembangun kepercayaan. Orang yang memiliki Hiri dan Otapa pasti dapat dipercaya. Mereka konsisten karena takut dan malu melanggar prinsip integritas mereka sendiri. Seperti batu karang, mereka tidak goyah oleh ombak godaan. Orang-orang akan mempercayai dan menghormatinya. Buddha bersabda dalam Dhamma pada Syair 144, seperti kota benteng yang dijaga dari dalam dan luar, demikian pula jagalah dirimu. Jangan biarkan kesempatan berlalu tanpa makna, karena mereka yang melewatkan kesempatan akan berduka terlahir di alam neraka. Hiri dan Otapa adalah penjaga benteng diri itu. Integritas seorang bisa hancur ketika 2 penjaga gerbang batin ini, Hiri dan Otapa, melemah atau bahkan mati. Buddha menyebut orang yang telah kehilangan Hiri dan Otapa sebagai orang yang sudah mati secara moral. Ada 5 faktor utama yang meruntuhkan integritas. Yang pertama, kedekatan dengan orang yang tidak bermoral. Pergaulan buruk adalah racun kehidupan. Jika kita terus berkumpul dengan mereka yang menganggap curang itu pintar, bohong itu biasa, dan nafsu adalah tujuan, maka perlahan-lahan iri dan otapa menjadi tumpul. Kita menjadi terbiasa dan tidak lagi merasa malu dan takut. Kedua, kemelekatan pada kesenangan indria. Nafsu keinginan yang tak terkendali akan harta, pangkat, pujian, atau kenikmatan sensual adalah musuh besar integritas. Untuk memuaskan nafsu, orang rela mengorbankan prinsip. Betapa dikalahkan oleh kalimat, yang penting dapat kenikmatan dulu, akibatnya pikirkan nanti. Ketiga, keserakahan dan kebencian. Keserakahan membuat kita memikirkan diri sendiri dan menghalalkan segala cara. Dosa atau kebencian mendorong kita untuk menyakiti, menfitnah,
atau merusak orang lain. Kedua racun batin ini dengan mudah membungkam suara iri di dalam hati. 4. Kebodohan batin dan pandangan salah. Ini adalah akar masalah. Saat seorang berpikir tidak ada hukum karma, berbuat jahat tidak apa-apa, asal tidak ketahuan, atau oh, inilah dunia, memang harus licik. Jika tidak percaya pada sebab akibat, untuk apa takut? Maka iri dan otapa hilang dasarnya. 5. Kurangnya perenungan dan kecerobohan. Kita tidak lagi waspada, tidak introspeksi, dan hidup secara otomatis terhanyut pada arus kehidupan. Saat iri dan otapa tidak pernah diasah melalui perenungan, mereka menjadi lemah. Integritas pun retak sedikit demi sedikit tanpa disadari. Maka, saudara-saudaraku, adalah tugas kita adalah melatih dan memperkuat iri dan otapa. Ini setiap saat. Ada 5 cara untuk melatih dan memperkuat iri dan otapa, yaitu pertama, bertekadlah untuk hidup dalam moralitas. Jadikan 5 sila panduan minimum. Setiap kali kita menjaga sila, kita melatih iri dan otapa. Kedua, bergaullah dengan teman-teman atau orang-orang baik, dengan komunitas spiritual yang dapat mengingatkan dan mendukung kita. Ketiga, renungkan hukum karma, renungkan ketidakkekalan, renungkan akibat dari perbuatan buruk secara rutin. Ini adalah makanan otapa. Dan renungkan jasa-jasa kebaikan, kebajikan dari guru, orang tua. Ini adalah makanan bagi iri. Dan yang keempat, berlatihlah dalam keheningan. Dalam keheningan, suara hati, iri dan otapa lebih mudah terdengar. Meditasi akan menajamkan kesadaran kita. Kelima, mengakui kesalahan dan memperbaiki diri. Jika kita jatuh, bangun lagi. Iri bukan untuk membuat kita putus asa, tapi untuk belajar malu dan bangkit lebih baik. Sebagai penutup, ingatlah bahwa integritas adalah hadiah terbesar yang kita berikan kepada diri sendiri. Ia membawa kedamaian batin, kepercayaan diri, dan harga diri yang tak ternilai. Di tengah dunia yang sering mengaburkan batas salah dan benar, jadikanlah pelita dengan menyalakan iri dan otapa di dalam batin. Dengan iri dan otapa sebagai penjaga, integritas kita akan kokoh. Dengan integritas yang kokoh, kehidupan akan bermanfaat, tenang, dan membawa kita menuju kebahagiaan sejati, baik dalam kehidupan ini maupun di kehidupan mendatang. Sabe sata, bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.